dengan dari garis median tubuh, kemudian di kranial itu di depannya, dia akan berbatasan dengan regio lumbalis, kemudian ada regio paralumbalis, dan ada regio abdominalis lateral. Kemudian di belakang, di kaudal, dia akan berbatasan dengan regio kaudal, kemudian kalau di distal, dia akan berbatasan dengan regio cruralis lateralis atau cruris lateral. Nah, mungkin ini titik orientasi yang bisa Anda gunakan untuk menemukan regio gluteofemoralis ya. Nah, ini mungkin gambarnya ini tidak asing lagi untuk kalian ya. Titik orientasi dari regio gluteofemoralis ini ada tuber coxae ya. Mungkin kalau Anda masih ingat, os coxae ini ada tuber coxae, kemudian ada tuber ischii, kemudian ada trochanter mayor dan ada trochanter tertius. Ya, ini titik orientasi dari gluteofemoralis. Kemudian setelah mengetahui batas-batas dan titik orientasi, kemudian mengarah ke kepentingan. Kenapa sih saya harus belajar regio ini? Nah, kepentingannya ini kita pelajari karena di regio ini sering terjadi kasus ya, seperti abses, ya, kemudian ada hematoma, kemudian ada luxatio, kemudian ada fraktur di sini sering terjadi di sini ya. Kalau kalau si hewan ini tertabrak atau terjatuh ya, sehingga lebih gampang untuk terjadi kasus atau kejadian fraktur ya. Nah, untuk kepentingannya sudah diketahui. Nah, sekarang unsur-unsur apa saja yang ada di regio ini? Nah, yang pertama mungkin kemarin pada saat praktikum kalian lebih banyak otot itu banyakkan yang menempel di kulit ya. Karena pertama kali yang kita temukan pada saat kita melakukan insisi adalah kulit. Nah, kulit di bagian kaki belakang ini dia lebih tebal ya. Kemudian banyak juga jaringan ikat dan tidak mudah digeser. Dia kaku, tegang kulitnya yang di bagian belakang ya. Nah, kemudian setelah kulit kita pasti akan menemukan fascia ya. Seperti yang terdahulu di kaki depan, kita juga akan menemukan fascia superficialis dan fascia profundus. Kalau fascia superficialis itu dia tipis ya, melekat erat di fascia profundus. Nah, kemudian kalau fascia profundus dia tebal ya. Kemudian fascia ini akan membentuk septum muscularis ya. Kemudian fascia profundus ini merupakan lanjutan dari fascia thoracoculumbar di kranial dan juga akan berlanjut ke fascia coccygealis di kaudal serta fascia femoralis di lateral dan di distal ya. Kalau fascia profundus diberi nama sesuai dengan daerahnya seperti fascia glutealis dan fascia lata. Ya, nanti pada saat preparasi mungkin nanti kalian lebih pada saat insisi itu lebih diperhatikan ya, sehingga kalau ada bagian yang masih melekat di kulitnya bisa dipreparasi perlahan-lahan sehingga fascia superficialis dan fascia profundus itu bisa kalian identifikasi. Nah, kemudian setelah kulit, kemudian fascia, pastinya kita akan menemukan otot ya. Nah, otot itu ada otot lapisan luar ya, seperti musculus tensor fascia lata ya. Kemudian ada musculus gluteus superficialis, ini ototnya tebal-tebal ya. Jadi kalian lebih gampang untuk mengidentifikasi. Ada gluteus superficial, ada gluteus medius, ada biceps femoris dan musculus sartorius. Itu untuk otot yang lapisan luar yang pertama kali Anda temukan di bawah fascia. Setelah buka kulit, setelah buka fascia superficialis profundus, kalian akan menemukan otot lapisan luar terlebih dahulu ya. Kemudian setelah kita menemukan tensor fascia lata, gluteus superficialis dan medius, biceps femoris dan sartorius, kita akan juga menemukan otot lapisan dalam. Nah, ini pada saat Anda mempreparasi juga harus harus hati-hati ya, karena ini walaupun dia menempel, mungkin kalian pikir itu satu otot ya, tapi hati-hati seratnya, lihat. Kalau sudah seratnya berbeda, berarti dia merupakan otot yang berbeda. Ya, perhatikan seratnya. Nah, kalau otot lapisan dalam itu ada gluteus profundus,
Tadi kan ada superficialis, ada medius, ada profundus, kemudian ada piriformis, kemudian ada abductor cruris caudalis, kemudian ada musculus semitendinosus, kemudian ada semimembranosus, musculus quadriceps femoris, kemudian ada gemelli dan quadratus. Ya, ini ototnya gede-gede. Jadi kalian bisa selain Anda bisa mengambil nilai di sini juga lebih gampang mungkin Anda nanti akan pelajari. Ya, kalau kemarin yang di leher dan di kepala mungkin agak susah kalian pelajari karena di awal kadaver kalian busuk. Kemudian kemarin setelah dipreparasi ternyata lebih banyak melekat di kulit. Ya, sehingga seperti yang di kucing itu udah langsung ke bagian paling dalam dia di preparasi ya. Nah, yang terakhir adalah aduktor. Aduktor ini ada beberapa otot yang khas ya, seperti abduktor cruris caudalis, itu khas sekali bentuknya memanjang. Sama kemarin seperti yang di leher itu yang apa namanya yang khas-khas itu jangan sampai Anda lupakan. Oh, ini khas bentuknya seperti pita tipis, memanjang. Bentuknya ini adalah ototnya namanya apa gitu ya. Jadi ini tebal. Biasanya kalau kita melakukan injeksi ini di daerah ini karena dia ototnya tebal. Jadi itu yang bisa menjadi catatan bagi kalian sehingga tidak akan terlupakan di sana. Nah, mungkin kalau masih ingat atlas atau apa namanya, mungkin kemarin kadavernya belum dipreparasi ya. Jadi ini Anda bisa melihat otot-otot yang tadi sudah saya sebutkan di depan ya. Ini ototnya gede-gede ya, ototnya gede-gede dan tebal di sini sehingga lebih mudah kalian untuk mempelajari. Ya, yang tadi saya bilang itu abductor cruris caudalis ACC itu seperti ini. Dia bentuknya seperti pita ya, memanjang ke bawah ya. Kemudian kalau yang biceps femoris dia tebal ya, mungkin kalau apa namanya gluteus itu dia lebih di atas ya, tebal juga ya. Dan vastus ada di sini ada vastus lateral. Kemudian kalau Anda sudah menemukan ini ya sudah beruntung nih, sudah tahu jadinya ya. Sudah bisa mempreparasi, sudah bisa membedakan otot yang bagian lapisan luar dan lapisan dalam, berarti sudah 100 bisa dapat praktikumnya nanti ya. Mungkin nanti ini yang terutama di dalam ini ya, yang aduktor, kemudian semimembranosus, kemudian ada quadratus femoris, ada gemelli. Ini tolong nanti diperhatikan dengan baik karena dia apa namanya terutama gemelli ini kan kecil sekali ototnya, dia agak di dalam. Dan ini jangan sampai kalian kira ini satu otot, ini berbeda, seratnya yang dilihat. Ya, kalau dia lebih tipis ini semimembranosus. Nah, kalau dia apa namanya lebih tebal nanti semitendinosus. Ya, semitendinosus nanti bisa kalian lihat di bagian medialnya. Ya. Nah, sekarang sebelum praktikum mungkin Anda bisa lihat-lihat dulu untuk otot-otot apa saja yang ada di bagian regio luteofemoralis. Nah, selain otot, tentunya juga akan ketemu pembuluh darah ya, pembuluh darah yang ada di regio gluteofemoralis. Nah, ini kalau di belakang mungkin banyak ya, nanti di belakang banyak kalian temukan seperti ini. Ini ada kalau pembuluh darahnya arteri vena, kalau sarafnya jangan sampai kalau saya tanya pembuluh darah jangan menyebutkan malah saraf ya. Kalau pembuluh darah yang ditanya itu yang Anda sebutkan adalah arteri dan vena. Ya, di sini ada arteri dan vena glutealis cranial, glutealis caudal, kemudian ada cabang-cabang dari arteri circumflexa ilioprofunda, kemudian dari vena savena lateral, kemudian ada arteri femoralis caudalis distalis ya. Nah, sekarang camkan lagi perbedaan antara arteri vena dan nervus. Itu sangat-sangat berbeda dari ketiga itu ya. Kalau arteri bagaimana dari warna mungkin agak merah, kemudian lebih kecil ya dibandingkan dengan vena. Kalau vena tuh kalau saya lihatnya dia agak warnanya biru atau agak gelap ya. Sedangkan kalau nervus itu putih ya dan dia keras. Ya, jadi jangan sampai salah sebut. Kalau salah sebut ya salah juga nanti jawabannya. Ya.
Kalau sudah ketemu pembuluh darah, otomatis juga ada saraf yang melintas di sana. Nah, saraf yang kalian bisa temukan di regio ini adalah nervus gluteus cranial, kemudian nervus gluteus caudal, kemudian ada nervus ischiadicus, kemudian ada nervus tibialis, kemudian ada nervus peroneus communis, kemudian ada cutaneus surecaudalis, cutaneus surrelateralis, dan cutaneus femoralis caudalis. Ya, sorry. Sorry. Oke, masih terlihat ya PowerPoint saya ya? Pencet tadi. Mohon maaf dok, cuma putih screen-nya. Nggak bisa ya? Bentar ya, saya cek dulu ini. Lihat, sudah terlihat ya, Dek? Sudah dok. Oke, jadi kita lanjutkan. Setelah saraf, kita akan melihat atlas ya, untuk refresh kembali, mengingat kembali apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, di sini nanti diperhatikan sekali pembuluh darah dan saraf yang ada di kaki belakang, karena di sini lumayan banyak ya. Nah, kemudian yang mungkin yang paling Anda harus paling tidak hafal ya, di sini ada nervus ischiadicus, nervus yang paling gede di sini ya, yang kaki belakang. Seperti kemarin pada saat ujian, kalian kesannya menghafal ya, tidak ada bendanya, tapi kalian sebut gitu. Jadi usahakan apa yang kalian temukan di kadaver itulah yang kalian tulis pada saat ujian. Ya, seperti kemarin temporalis superficialis di kucing tidak ketemu, tapi di sana Anda sebut, Anda tulis di kertas ujian Anda. Sehingga pada saat saya tanya mana bendanya tidak ketemu. Akhirnya terpaksa saya carikan soal lain. Jadi kalau di sini besok pada saat preparasi usahakan ini pembuluh darah, saraf ini ketemu. Ya, hati-hati pada saat mempreparasi. Paling tidak dia ada, kalau kepotong adalah potongannya di sini. Misalnya ischiadicus di sana kepotong, Pak, adalah sisanya di sini yang bisa kalian jadikan sebagai untuk mengidentifikasi. Oh, ini nervus ischiadicus yang paling gede di kaki belakang. Ya, kemudian juga kalau Anda menghafal boleh saja, tapi kalau dari segi teori dan praktikum itu sangat berbeda ya. Kalau menghafal mungkin sampai ke sekecil-kecilnya bisa Anda hafal, tapi kalau yang di preparat, di kadaver, mungkin tidak sama seperti itu. Ya, kalau Anda mungkin mau menghafal, ini ada nervus ischiadicus. Oh, nervus ischiadicus ini ke distal itu dia bercabang lagi, kan gitu mungkin ya kalau kalian ingin belajar supaya tidak lupa. Nah, nanti dia akan bercabang menjadi dua gitu ya, nervus tibialis, dan yang kedua adalah cabangnya nervus peroneus communis. Mungkin seperti itu yang bisa Anda pelajari. Nah, ini yang di sini ischiadicus, kemudian dia bercabang menjadi dua, yaitu nervus tibialis dan nervus peroneus communis, gitu ya. Nah, kalau yang arteri dan vena femoralis yang ini jangan sampai apa namanya nanti mungkin Anda kepotong atau apa ya. Jadi supaya tidak apa namanya, adalah pembuluh darah yang bisa Anda identifikasi di sini. Ya, dan di sini juga selain itu ada selain pembuluh darah, kemudian saraf, otot, di sini juga ada kelenjar pertahanan. Ya, ada lymphonodes popliteus di sini. Ya, mudah-mudahan semua yang ada di atlas ini bisa kalian temukan pada saat Anda preparasi ini. Ada vena sapena, kemudian ada arteri dan vena femoralis ya.
kemudian ada nervus ischioticus yang bercabang menjadi dua, yaitu tibialis dan peroneus communis. Ya, kalau yang ramus-ramus itu mungkin agak susah kalian akan identifikasi. Ya, nah kalau bisa sampai di ujung, sampai di atas ya, dekat ekor itu ada juga untuk pembuluh darahnya, arteri dan vena gluteus caudalis. Tapi kalau Anda bisa temukan, kalau tidak, ini aja yang paling tidak yang besar-besar ini bisa Anda identifikasi ya. Oke, kemudian setelah regio tadi gluteofemoralis, kita akan mengarah ke regio cruralis lateral atau cruris lateral. Ya, kalau di depan ada antebrachi, kalau di belakang ada cruris atau cruralis lateral. Ya, nah sama dengan yang gluteofemoralis, ini ada juga punya batas dan punya titik orientasi. Ya, kalau batas regio di proksimal itu ada articulatio genu, kemudian ada regio tarsalis di distal, ya, kemudian di dorsal ada sisi dorsal, kemudian sisi dorsal dari cruris, dan di plantar ada sisi plantar dari cruris. Kemudian titik orientasi untuk menemukan regio ini ada tendo Achilles ya, yang ada di bagian bawah dari kaki ya. Kemudian ada musculi extensoria, yaitu otot-otot yang ada di regio ini, dan crista tibialis. Kemudian kepentingannya apa? Kok saya harus mempelajari regio ini? Untuk neurektomi, ya, kalau ada kasus di nervus peroneus, kalian yang mengharuskan Anda untuk melakukan neurektomi, inilah kepentingan mempelajari regio-regio regio yang ada di daerah cruris lateral, ya. Oke. Kemudian unsur-unsur yang ada apa aja yang ada di regio cruris lateral? Nah, sama dengan yang sebelumnya, itu ada kulit, kemudian ada fascia. Fascianya juga ada fascia superficialis, ada fascia profundus, ya, semua yang yang pertama kali Anda lihat di regio tersebut adalah kulit, kemudian fascia itu kalau kalian buka dari bagian lateral. Kalau di bagian medial tentunya kalian tidak akan menemukan kulit di sana ya. Nah, kemudian setelah kulit, setelah fascia, otot apa saja yang akan Anda temukan di sini? Nah, ini juga ada beberapa otot ya yang ada di regio cruris ya. Nah, ini bisa Anda ingat-ingat kembali otot-otot mungkin yang agak kesulitan, mungkin karena mungkin kalian menganggap otot-otot itu yang ada di sini tuh mirip-mirip gitu ya. Ah, ini satu otot, kok saya hanya menemukan 4 ya, sedangkan yang di atlas ini banyak ototnya gitu ya. Jadi nanti tolong diperhatikan lagi garis-garis dari atau serat-serat dari ototnya, sehingga otot-otot yang ada di regio cruris ini memang benar-benar kalian temukan di sini ya. Nah, ini ada tibialis kranial, kemudian ada extensor digitorum longum, kemudian ada extensor digitorum satu longum, kemudian ada peroneus longum, ada peroneus brevis, ada extensor digitorum lateralis, kemudian ada flexor digitorum profundus, kemudian ada flexor digitorum superficialis, dan gastrocnemius. Nah, otot yang paling gede ini kayaknya di sini ada gastrocnemius, itu yang paling khas di bagian cruris lateral. Nah, ini juga flexor digitorum profundus, mungkin Anda nanti untuk melihat atau ada beberapa otot yang tergabung di flexor digitorum profundus ini. Ada digiti satu longus ya di lateral yang bisa kalian temukan, yang bisa kalian preparasi di bagian lateral, kemudian di bagian medial juga akan ketemu juga bagian dari flexor digitorum profundus ini, yaitu namanya flexor digitorum longus dan musculus tibialis caudalis. Nah, kalau tendo Achilles ini sama dengan tendo calcaneus ya. Kalau nanti ada pertanyaan, nama lain dari tendo Achilles adalah apa? Nah, jadi nama lainnya adalah tendo calcaneus communis. Ya,
di mana di tendo ini ada beberapa otot ya yang ada di tendo tersebut, ada biceps femoris, semitendinosus, gastrocnemius, flexor digitorum superficialis, dan kalau pada kuda ada musculus soleus. Nah, mungkin karena kita tidak mempelajari kuda ya, jadi kalian tidak bisa membandingkan antara otot yang ada di anjing dan otot yang ada di kuda. Jadi supaya sebagai tambahan saja, tambahan pengetahuan bahwa kalau di kuda itu ada namanya tendo musculi tricipitis surae, ya khusus di kuda. Ya mungkin nanti ada yang setelah ada yang magang, mungkin ada yang MBKM, kebetulan ada di tempat yang ada kudanya, peternakan kuda atau apa namanya klinik-klinik yang menangani tentang penyakit kuda, mungkin nanti kalian bisa melihat otot-otot yang ada di kuda. Ya, kalau dibandingkan dengan anjing mungkin beda ya. Jadi kalian fokus dulu di anjing karena kadaver yang kalian gunakan untuk praktikum adalah anjing. Ya, ini sebagai tambahan saja kalau di kuda. Nah, kalau pembuluh darah setelah otot tentunya kita juga akan menemukan pembuluh darah dan saraf. Ya, kalau pembuluh darah di sini, bentar ya. PowerPoint-nya hilang lagi ya. Oke. Pembuluh darah yang kita bisa temukan di regio ini adalah tibialis cranialis, tibialis caudalis, dan safena lateral. Sedangkan saraf yang bisa kita temukan adalah peroneus superficialis, peroneus profundus, dan nervus tibialis. Mungkin untuk mengingat kembali, adik-adik bisa membuka lagi atlasnya yang sudah kalian punya, sehingga apa yang kalian dapatkan materi hari ini bisa kalian refresh kembali dengan atlas kalian ya, gambar-gambar ototnya yang mana nama gastrocnemius ya, yang mana namanya tibialis cranialis. Jadi sudah lebih terbuka jadinya materi hari ini ya. Seharusnya kalian sudah ingat kembali dari materi-materi di awal, seharusnya sudah ingat kembali karena sudah pernah kalian dapatkan di anatomi 1 dan anatomi 2. Sekarang tinggal merefresh kembali dan menjadi penekanan seharusnya ANTOP itu adalah bedah mandiri. Tapi kemarin kami yang membedahkan. Nanti kaki depan dan kaki belakang silakan Anda untuk mempreparasi dari kadaver Anda masing-masing ya. Kalau belum mengerti, baru minta tolong ke dosen ataupun asisten yang mendampingi kalian pada saat praktikum. Nah, kemudian regio selanjutnya adalah regio femoralis, ya. Regio femoralis juga mempunyai batas-batas regio dan titik orientasi, ya. Nah, kalau batas regionya di proksimal, tadi regio inguinalis, kemudian di distal ada regio cruris medial, kemudian di dorsal dan plantar ada tepian dari paha. Ya, kalau titik orientasinya untuk menemukan regio ini ada patella, ya, kemudian artikulasio femorotibialis, kemudian ada vena safena medial, kemudian ada kelompok otot semitendinosus dan semimembranosus. Nah, apa kepentingan kita mempelajari regio ini? Karena di sini sering terjadi abses atau radang ya, sehingga paling tidak kita mengetahui otot-otot apa saja yang ada di daerah ini, bagian mana saja yang sering terjadi abses atau radang, sehingga penanganannya juga akan jelas. Ya, kalau kita tahu apa saja dari pembuluh darah, kemudian ada dari saraf, ada otot, apa saja yang dari regio ini, jadi penanganan yang kita berikan pada pasien akan lebih mudah, lebih jelas. Ya. Nah, kemudian unsur-unsur yang ada sama dengan yang sebelumnya, ada kulit, ada fascia, ya.
Ini ada kulitnya di sini lebih halus ya, karena banyak glandula sebasea. Ya, kemudian ada fascia juga. Ya, kemudian ada cincin femoralis namanya. Cincin femoralis ini adalah tempat keluarnya arteri vena femoralis dan nervus savena. Ya, namanya cincin femoralis karena di sana ada arteri vena femoralis dan nervus savena. Nah, kalau cincin femoralis, nanti kalau kalian ditanya, misalnya pada saat praktikum ada teori yang muncul, cincin femoralis itu dibentuk oleh apa saja. Nah, kalau ditanya seperti itu, kalian bisa jelaskan kalau cincin femoralis itu dibentuk di kranial itu oleh musculus sartorius, kemudian di lateral oleh vastus medial dan rectus femoris, kemudian di caudal oleh musculus pectineus dan adductor, dan di medial oleh kulit dan fascia. Ya. Kemudian otot-otot apa saja yang ada di sini? Ada sartorius, ada gracilis, ada pectineus, ada adductor, ada semimembranosus, dan semitendinosus. Ini ototnya gede-gede ya di sini ya. Dan yang terakhir adalah quadriceps femoris. Nah, kalau untuk refresh kembali atau mengingat kembali otot-otot yang tadi sudah saya sebutkan bisa dicek kembali di atlas kalian. Ya. Nah, kemudian pembuluh darahnya apa saja ada di sini? Nah, di sini ada arteri vena femoralis, ada arteri savena, ada vena savena medial, ada arteri vena circumflexa iliaca superficialis, ada arteri dan vena circumflexa femoralis lateralis, dan arteri vena circumflexa femoralis medialis, arteri vena femoralis caudalis proximal, arteri vena femoralis caudalis medius, arteri femoralis caudalis distal, arteri poplitea, arteri vena genukularis descendens. Ya, kemudian setelah pembuluh darah, kalian juga akan menemukan saraf di sini. Ada nervus atau nervus savena. Untuk refresh kembali, ini pembuluh-pembuluh darah dan saraf yang bisa Anda temukan di regio femoralis medial et patella. Ya, mudah-mudahan semua ini masih dalam kondisi utuh ya kalian preparasi sehingga nanti bisa memudahkan Anda pada saat Anda ujian. Ya. Oke, sekarang regio pluralis lateral medial ya. Regio pluralis medial itu batas regionya ada di proksimal, ada regio femoralis medial, kemudian di distal ada regio tarsal, kemudian di dorsal dan plantar ada tepian dorsal dan plantar dari cruris. Sedangkan titik orientasinya ada tendo Achilles, ya tendo Achilles, kemudian ada artikulasio genu dan vena savena medial. Nah, kepentingannya apa kita mempelajari regio ini? Kalau ada kasus di fraktur tibia, kemudian apabila Anda ingin memasang infus intravena atau IV catheter, kalian lakukan di vena savena medial. Kemudian bisa juga kalian melakukan pemeriksaan limfoglandula poplitea ya, di regio ini. Nah, kemudian unsur apa yang bisa Anda temukan di regio ini? Sama kulit juga, tebal, kemudian fascia strukturnya sama dengan fascia di wilayah lateral, kemudian otot-ototnya ada tibialis cranial, ada poplitea, ada flexor digitorum profundus, ada flexor digitorum superficialis, dan ada gastrocnemius ya, otot yang paling besar. Kemudian pembuluh darahnya yang melintas di sini atau yang berjalan di regio ini adalah arteri savena dan vena savena medial. Sedangkan sarafnya ada nervus savena dan nervi tibialis. Nah, ini untuk merefresh kembali dengan atlas ya, otot-otot yang ada di regio cruris medial. Ya, di sini gede-gede ototnya lebih mudah untuk mempreparasi dibandingkan kaki depan ya. Kalau kaki depan mungkin lebih banyak untuk ininya ototnya dan lebih kecil-kecil. Kalau di belakang dia lebih besar untuk ototnya. Nah, untuk kaki belakang saya sudah selesai saya berikan. Saya stop dulu, stop sharing.
Itu yang bisa kalian pelajari untuk materi kaki belakang, anatomi topografi kaki belakang. Ya, saya berharap nanti pada saat Anda melakukan preparasi kaki depan dan kaki belakang memang benar-benar dilakukan dengan benar, sehingga apa yang Anda temukan di atlas bisa Anda temukan juga di kadaver. Ya, dan penamaannya juga disesuaikan dengan apa yang Anda lihat di atlas kalian, sehingga tidak ada persepsi yang berbeda antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Dan saya harapkan pada saat praktikum, apabila kami dosen atau asisten sedang membantu kalian mempreparasi atau menjelaskan nama-nama dari otot maupun pembuluh darah, saya harap kalian bisa mendengarkan dengan baik. Ya, sehingga kalau dari satu orang ke teman yang lain berantai begitu bisa penyampaiannya bisa berbeda nanti. Ya, sehingga apa yang kalian sebutkan pada saat ujian juga akan salah nantinya. Ya. Oke, dari penjelasan saya tadi, apakah sudah bisa merefresh atau mengingat kembali apa yang sudah kalian dapatkan di anatomi 1 dan anatomi 2? Baik itu dari otot, kemudian dari pembuluh darah dan saraf. Kalau tulang mungkin masih ingat ya kalian untuk tulangnya. Bisa dok, cuma mungkin perlu review-review sekali lagi untuk tahu letak-letaknya. Ya, jadi Dabira itu berbekal teori, ya, berbekal atlas agar kalian bisa melakukan preparasi dengan benar. Ya, kalau di kaki depan, di kaki lebih gampang sih untuk preparasinya, ya, karena dia tidak terlalu jelimet ya, otot-ototnya gede-gede, besar-besar, dan lebih gampang untuk diidentifikasi. Ya, kendala kita kemarin kan karena kadavernya rusak ya, kadavernya busuk sehingga otot itu sudah lengket satu sama lain, jadi harus pelan-pelan untuk mempreparasinya. Ya, ya, tapi mudah-mudahan di minggu depan itu tidak rusak lagi ya, karena formalin juga sudah kalian sudah habis ya, sudah habis formalinnya, sehingga nanti kalau pada saat mencuci jangan lagi terlalu banyak ditambahkan air. Ya, dan pada saat menutup itu harus ditutup dengan baik sehingga formalinnya tidak menguap. Mungkin nanti saya share PPT-nya ya Dabira ya, secara saya japri ya, supaya bisa Anda baca-baca lagi apa yang materi yang sudah saya berikan hari ini. Kalau atlas mungkin itu hanya apa namanya tadi selintas saja ya untuk gambar-gambarnya, kalian bisa pelajari lagi di atlas untuk gambar-gambarnya. Kalau materi secara keseluruhan sudah ada di Google Classroom ya. Jadi untuk ada yang mungkin agak suka mempelajari PPT, silahkan nanti pelajari PPT yang saya berikan. Tapi kalau ada yang lebih suka mempelajari materi yang di-share di Google Classroom, silahkan juga mempelajari itu sama. Ya. Bagaimana? Apakah sudah bisa diselesaikan untuk materi hari ini? Walaupun baru 40 orang ya yang hadir, tapi saya sudah screenshot dan nama-nama yang partisipannya juga sudah saya screenshot, sehingga nanti saya tahu berapa orang yang tidak hadir dan siapa-siapa saja yang belum hadir di kelas hari ini. Bagaimana Jessica dan Dabira? Mungkin sudah cukup nih dok. Ya, nanti PPT-nya saya share ke Dabira aja ya. Baik dok. Baik, karena Dabira sudah bilang cukup ya untuk materi hari ini, jadi saya izin untuk end meeting. Silakan nanti mempelajari materi yang akan Anda kerjakan pada saat praktikum minggu depan. Ya, semoga nanti lebih baik ya